Pertanyaan yang bagus sekali di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana caranya menghadapi orang yang sombong, yang merasa sudah banyak pengetahuan? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang merasa dirinya sudah banyak pengetahuan, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Dan kadang-kadang bukan hanya merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, tetapi orang tersebut juga merendahkan kita-kita yang boleh dibilang belum punya banyak pengetahuan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kesombongan sebenarnya adalah racun bagi orang yang berpendidikan, bagi orang yang punya pengetahuan. Karena seberapapun banyak pengetahuan yang orang tersebut miliki, kalau orang tersebut sombong dengan pengetahuannya, merasa dirinya sudah hebat, sudah banyak pengetahuan, maka itu adalah racun bagi dirinya. Martabatnya sebagai orang pintar, martabatnya sebagai orang yang cendekia, banyak pengetahuan, akhirnya hancur karena kesombongannya sendiri. Sebenarnya banyak dalam kasus seperti ini. Bahkan kesombongan ini bukan hanya merusak citra dirinya sebagai orang cendekia, sebagai orang pandai, tetapi juga menutup dirinya untuk belajar lebih lanjut. Karena biasanya orang yang sombong, yang sudah merasa dirinya punya banyak pengetahuan, tidak mau lagi mendengarkan masukan dari orang. Bahkan meremehkan orang lain kalau memberikan pengetahuan atau berbagi pengetahuan kepadanya. Akibatnya orang yang sombong ini menutup dirinya untuk memperbaiki diri, menutup dirinya untuk menambah wawasan. Makanya kita sebagai umat Buddha jangan seperti itu. Karena itu akan mengganggu sekali. Kita harus seperti gelas yang seolah-olah masih kosong. Sehingga informasi baru, pengetahuan baru dapat kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kita dapat membuka diri supaya kita punya tambah pengetahuan. Jangan merasa kita sudah pandai. Jangan merasa kita sudah cukup pengetahuan sehingga tidak ada orang yang lebih pantas menasihati kita. Karena kesombongan seperti itu akan menghancurkan kita dan menutup kita untuk improvisasi, untuk berkembang dalam pengetahuan. Sebenarnya ada syair yang menarik sekali yang pernah saya baca di Lokaniti, yang kebetulan beberapa syairnya juga sudah saya terjemahkan meskipun belum selesai. Di sana ada sebuah syair dikatakan demikian. Apa suto sutang apang bahung manyati manawa sindut dakang apa santo kupe toyang wa mundako. Orang yang berpengetahuan sedikit menganggap itu sudah banyak dan bangga akan hal itu. Seperti hanya katak di dalam sumur yang tidak pernah melihat air di lautan, berpikir bahwa air di sumur sudah banyak. Kadang-kadang kita juga menganggap seperti itu. Kita tidak ubah seperti katak yang beranggapan bahwa kita itu sudah cukup banyak pengetahuan. Padahal kalau kita lihat di luar sana, masih banyak orang yang justru lebih pandai daripada kita. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang di luar, kalau kita mau melihat ke dalam lagi, melihat kekurangan diri kita ini belum apa-apa. Belum apa-apa. Karena di luar sana banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Banyak informasi baru yang perlu kita masukkan dalam pikiran kita. Jadi jangan beranggapan bahwasanya kita sudah cukup pengetahuan, tidak perlu belajar lagi.
Jangan sombong dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Karena seperti pepatah mengatakan, jadilah seperti padi yang menguning. Ketika padi itu berisi, maka ia akan semakin menunduk. Menunduk bukan karena ia tak berisi, tetapi justru karena berisi ia menunduk. Artinya apa? Kalau kita punya banyak pengetahuan, tapi kita tetap rendah hati, tidak merendahkan yang lain, tidak meninggikan diri, tidak sombong, kita seperti hanya padi yang berisi. Tetapi berbeda kalau padi itu tidak berisi. Padi itu justru akan tegak, menganggap dirinya sudah banyak isi. Demikian juga kalau kita menganggap diri kita sudah banyak pengetahuan, pada sejatinya masih banyak hal yang harus diketahui. Kita seperti hanya padi yang kopong, tidak ada isinya. Maka jangan sombong ketika kita punya banyak pengetahuan. Justru kalau kita mau menggali lagi, masih banyak hal yang belum kita ketahui bersama. Maka terus membukalah diri Anda untuk terus belajar. Jangan sombong dengan apa yang sudah Anda ketahui. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sombong, bagaimana caranya kita mengatasinya? Tetaplah rendah hati, karena kesombongan, kalau kita balas dengan kesombongan kita, maka tidak akan berhenti, tidak akan berakhir. Justru ketika ada orang yang sombong, menganggap dirinya lebih tinggi dan merendahkan kita, kita terima saja. Jangan melawan. Cukup kita sadari, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Karena orang yang sombong pasti tidak disukai oleh banyak orang. Dan sebenarnya tidak perlu sombong. Karena orang yang mencintai kita akan menerima apa adanya diri kita. Sementara orang yang tidak menyukai kita tetap akan menolak apapun prestasi kita. Artinya apa? Kesombongan tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Juga tidak ada manfaatnya bagi dirinya sendiri selain menambah kotoran batin bagi dirinya sendiri. Maka dari itu, kita kalau berhadapan dengan orang yang sombong, cukup diamkan saja. Sadari, semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu.